Selamat malam, kami mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kami dari kelas TI 233. Saya Erik Mika Santosa dengan NIM 230103099 dan rekan saya. Raffi Alif Nursafa dengan NIM 230103115. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman Web 2 yang diampu oleh Bapak dosen Muh Mutarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Di sini kami membuat sebuah sistem yang bertemakan dengan sistem toko buku. Langsung saja kita ke PHP MyAdmin ya. Di sini kami membuat database dengan nama DB toko buku yang berisikan dengan tabel buku, tabel distributor, tabel kasir, tabel pasok, tabel penjualan dengan view grafik penjualan, view pasok, dan view penjualan. Yang pertama ialah tabel buku yang berisikan ID buku sebagai primary key, ID distributor sebagai foreign key, judul, ISBN, penulis, penerbit, tahun, stok, harga pokok, harga jual, PPN, dan diskon. Selanjutnya, tabel distributor yang berisikan dengan ID distributor sebagai primary key, nama distributor, alamat, dan telepon. Selanjutnya, tabel kasir yang berisikan dengan nama, username sebagai primary key, lalu password. Tabel pasok berisikan ID pasok sebagai primary key, ID buku sebagai foreign key, ID distributor sebagai foreign key, jumlah, dan tanggal. Selanjutnya, tabel penjualan. Pertama, berisikan ID penjualan sebagai primary key, ID buku sebagai foreign key, ID kasir sebagai foreign key, jumlah, total, dan tanggal. Grafik penjualan yang berisikan dengan jumlah bulan. Selanjutnya, tabel view pasok yang berisikan ID pasok, ID buku, ID distributor, jumlah, tanggal, stok, diskon, PPN, harga pokok, harga jual, judul, nama distributor. Selanjutnya, yang terakhir adalah tabel view penjualan yang berisikan ID penjualan, ID buku, ID kasir, jumlah, total, tanggal, judul, dan nama. Selanjutnya kita akan langsung memasuki pada codingannya. Pertama ialah pada folder config, kita masuk ke database. Yang kita ubah ialah pertama username, kita ubah dengan root. Kita beri database kita yang sebelumnya, DB toko buku. Untuk routersnya kita defaultnya langsung ke init, karena kita memakai login. Untuk folder controller kita beri folder admin. Selanjutnya berisikan edit, hapus, insert, load. Lalu pada folder controller juga kita beri init untuk loginnya nanti. Yang pertama pada folder admin kita buka pada edit, kita beri isi class edit extend CI controller, public function contract, private function distributor, private function buku, public function touch. Selanjutnya pada file hapus kita isikan class hapus extend CI controller, public function contract, private function distributor, private function buku, public function touch. Selanjutnya untuk file insert kita berisi class insert extend CI controller, public function construct, private function buku, private function distributor, private function penjualan, private function pasok. Untuk loadnya kita beri isi class load extend CI controller, public function contract, public function page, private function buku, private function part distributor, private function grafik, private function distributor, private function part buku, private function touch. Selanjutnya pada file init ini untuk login nanti kita berisi class init extend CI controller, public function contract, public function index, public function login,
public function logout. Nah, selanjutnya kita masuk ke folder models dan kita membuat folder admin yang berisi tentang edit model, hapus model, insert model, load model, dan juga kita membuat file init model untuk loginnya. Untuk file edit model kita berisi tentang kelas edit model extend CI model, public function construct, public function distributor, dan public function buku. Untuk hapus model kita menggunakan kelas hapus model extend CI model dengan public function contract, public function distributor, dan public function buku. Untuk insert kita menggunakan kelas insert model extend CI model, public function construct, public function buku, public function distributor, public function pasok, dan juga public function penjualan. Untuk load, kita menggunakan kelas load model extend CI model, public function construct, public function buku, public function part buku, public function part distributor, public function distributor, public function grafik, dan untuk init model kita menggunakan kelas init model extend CI model dengan public function construct dan public function login. Selanjutnya kita membuka file view, kita membuat file admin, kita membuat folder admin yang berisi tentang buku, distributor, home, pasok, dan penjualan. Dan juga kita membuat login PHP. Untuk file buku, kita berisi tentang judul, nomor, nomor ISBN, stok, action, action, action. Untuk distributor, kita berisi ID distributor, nama, telepon, action, action, dan action. Untuk home, kita berisi dashboard dan data penjualan buku periode. Untuk pasok, kita berisi tentang nomor, judul atau ID buku, stok, diskon, PPN, harga jual, dan harga pokok. Untuk penjualan, kita berisi tentang nomor, judul atau ID buku, dan terjual. Untuk login, kita berisi tentang login, toko buku, username, dan password. Langsung saja kita ke tampilan sistemnya. Tampilan awalnya adalah kalian disuruh untuk login. Kita masukkan admin, passwordnya admin. Kita login. Nah, ini tampilan awalnya untuk sistem yang kami buat. Sistem awalnya pada dashboard menunjukkan data penjualan, maaf, pada tampilan awal dashboardnya menunjukkan grafik data penjualan buku pada periode 2025, ditunjukkannya sesuai per bulan ya. Untuk selanjutnya pada sidebar distributor menunjukkan distributor yang mendistributorkan buku-bukunya. Sini kita dapat mengecek detail per distributornya, maupun bisa kita edit. Kita coba tambahkan dahulu saja ya. Kita tambahkan dulu, kita beri nama Santos dengan telepon 666 000 222, alamat Solo, tambah distributor. Nah, ini langsung akan muncul dengan nama Santos. Kita coba cek detail seperti ini. Akan keluar pop-up-nya. Kita langsung coba edit. Kita coba edit Santosnya, kita Santosa. Kita ubah dengan Santosa. Nomor teleponnya kita ubah belakangnya menjadi 111. Solonya coba kita perbesar semua. Kita edit. Lalu akan berubah seperti berikut. Kita coba hapus ya. Santosnya kita hapus dan berhasil. Lalu kita
Ini untuk sidebar buku, kita dapat menambahkan buku maupun mengecek detail, edit maupun hapus. Kita coba tambahkan buku dahulu, kita judulnya Payung Teduh ataupun ini aja. Coba grup band ya, Metallica. Metallica, kita pilih distributornya, kita coba Bima Sakti saja. Nomor ISBN-nya kita coba coba isi cuman 1212 saja. Penulisnya Mas Santos. Penerbitnya Pak siapa ya? PT Santos. Santos Stan. Stoknya kita beri coba 8, PPN-nya 12 mengikuti pemerintah. Diskonnya 50%. Harga pokok awalnya karena ini buku langka kita coba 100.000. 1.000, 10.000, 100.000. Harga jualnya kita di 150.000. 1.500, 15.000, 150. Nah, ini 150.000. Kita simpan dan tambahkan buku. Kita coba cek detailnya. Nah, sudah sesuai yang kita masukkan tadi. Lalu kita coba edit. Kita coba Metallica Rock. Ya, coba itu saja. Simpan dari di buku. Nah, sudah berubah ya. Lalu kita coba hapus. Dan berhasil. Selanjutnya ini untuk sidebar pasok. Kita coba tambahkan. Ini kita masukkan judul atau ID buku. Misal buku 1 sudah masuk. Dan kita juga tambahkan buku buku baru dari kantornya. Sudah masuk. Itu kita tambah pasok. Kita buka ke sidebar buku. Sudah masuk juga. Untuk ini sidebar penjualan. Sidebar penjualan coba kita tambah. Kita masukkan judul atau ID buku. Misal buku 1 terjual misal 2. Kita klik selesai. Kita masuk ke sidebar buku lagi untuk mengecek. Dan sudah terlihat sudah mengurang stoknya dari buku 1. Untuk fitur logout, kita klik ini, lalu ada tulisan logout, kita klik saja. Nah, dan kita berhasil logout. Sekian dari hari ini. Semoga video kami bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan selamat malam.